warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi di Eropa dipicu oleh peperangan dan semakin berkembangnya teknologi pelayaran pada abad 15. Bangsa Eropa banyak melakukan ekspedisi ke seluruh dunia guna menemukan sumber ekonomi baru. Tidak hanya berdagang, bahkan mereka juga berniat menguasai daerah yang mempunyai sumber daya alam melimpah. Pada abad ke-15 terjadi peperangan dunia kedua antara Amerika Serikat melawan Rusia. Pada saat itu kedua belah pihak mengalami kerugian, baik itu dari segi keuangan, ekonomi, sumber daya alam, dan bahkan juga sumber daya manusia. Nah, untuk memecahkan solusi tersebut, bangsa Eropa banyak melakukan pelayaran untuk menemukan sumber daya ekonomi baru, salah satunya ke Indonesia. Pada awalnya bangsa Eropa ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah, kemudian melihat sumber daya alam di Indonesia yang sangat melimpah, timbullah rasa ingin menguasai Indonesia atau menjajah Indonesia. Ada beberapa metode yang digunakan oleh bangsa Eropa dalam rangka menjajah Indonesia. Yang pertama, divide et impera, yaitu suatu siasat yang diciptakan oleh VOC dengan cara mengadu domba dua kerajaan atau satu kerajaan. Biasanya VOC akan memihak salah satu pewaris tahta dan memonopoli dari dalam. Kalau mengadu domba dua kerajaan ini biasanya VOC atau Belanda akan memihak ke salah satu kerajaan, dihasut untuk memerangi kerajaan yang lain. Itu biasanya. Yang kedua, dengan cara kerja rodi. Ketika jenderal Belanda yaitu Daendels berkuasa, rakyat Indonesia dipaksa membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, yaitu dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa tanpa dibayar sedikit pun. Selanjutnya dengan cara Kulturstelsel atau yang biasa kita kenal dengan nama tanam paksa. Kebijakan ini diberikan oleh Gubernur Belanda pada saat itu Van den Bosch, yaitu rakyat Indonesia diajari bagaimana cara menanam bahan makanan pokok seperti padi, gandum, kedelai, jagung, dan lain-lain. Kemudian mereka wajib menjualnya kepada Belanda dengan harga yang sangat murah. Akibat dari penjajahan Belanda itu tidak sedikit bangsa Indonesia yang tercambuk hatinya untuk melawan penjajahan Belanda yang dipelopori beberapa tokoh pahlawan seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Tuanku Imam Bonjol, dan Pangeran Diponegoro. Tetapi mereka belum berhasil melawan penjajahan karena perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan, belum nasionalisme jiwanya, jadi belum bisa mengalahkan Belanda. Atas tertindasnya bangsa Indonesia, ada beberapa orang Belanda yang bersimpati terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Baron van Houvel, Edward Douwesdekker, dan Mr. van Deventer. Bahkan Edward Douwesdekker yang terkenal dengan nama samarannya yaitu Multatuli mengarang buku yang berjudul Max Havelaar yang berisi bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Kemudian Mr. van Deventer mengusulkan etische politik atau politik balas budi. Yang pertama, edukasi, yaitu warga sipil disekolahkan di sekolah Belanda. Untuk apa tujuannya? Untuk membantu mengurusi administrasi pemerintahan Belanda.
Yang kedua adalah transmigrasi. Apa itu? Jadi warga sipil di suatu daerah yang sudah banyak sumber daya manusia berkualitas dipindahkan ke daerah tertentu atau daerah terpencil yang kekurangan sumber daya manusia. Yang ketiga, irigasi, membangun pengairan untuk kebutuhan cocok tanam warga Indonesia. Jadi agar panen dari rakyat Indonesia bisa maksimal, dibangunlah irigasi untuk pengairan sawah tersebut.